Latar belakang metode iceberg menyoroti bahwa solusi tradisional seringkali gagal dalam menyelesaikan masalah karena hanya menangani sekitar 10% saja masalah yang terlihat. Selebihnya mengabaikan sebanyak 90% akar penyebab masalah yang masih tersembunyi, terutama pada level model mental. Yang mana model mental negatif teridentifikasi melalui iceberg. Tantangan selanjutnya dapat diatasi dengan proses U, sebuah kerangka kerja yang berfungsi sebagai jalan untuk melepaskan identitas dan pola pikir yang menghambat sehingga dapat memunculkan potensi diri yang positif dan transformatif, serta memungkinkan pencegahan masalah di masa depan dan bukan hanya sekedar penyelesaiannya saja. Iceberg adalah sebuah gejala atau kejadian di mana gunung es muncul ke permukaan. Dalam pertumbuhannya menjadi gunung es, bagian yang pertama kali ada ialah bagian yang terdalam, yang mana letaknya di dalam bawah air laut. Yang mana ini menandakan kondisi pondasi tersebut berjalan kokoh dan stabil. Menurut teori ini, dalam memandang masalah, orang dalam memandang masalah atau menangani kasus hanya berfokus pada sesuatu yang terlihat secara nyata melalui sudut pandangnya saja, dan seringkali mengabaikan banyak faktor lain dan sudut pandang lain yang memungkinkan menjadi penyebab masalah tersebut. Menurut teori ini, orang-orang dalam menyelesaikan masalah cenderung hanya berfokus pada sudut pandang mereka sendiri saja dan hanya terfokus pada apa yang mereka lihat dengan mata. Padahal sebenarnya banyak sekali faktor-faktor lain dan sudut pandang lain yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi penyelesaian dari masalah, karena sebenarnya dari faktor-faktor lain dan dari sudut pandang lain itu memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelesaian dari suatu masalah tersebut. Level kedalaman permasalahan. Dalam teori iceberg, level kedalaman masalah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kejadian atau event. Kejadian atau event ini dalam teori iceberg letaknya adalah di atas permukaan air. Dapat kita contohkan dari kejadian atau event ini sebagai contohnya yaitu perusakan rumah ibadah atau tempat ibadah yang dilakukan oleh sebuah oknum. Dalam penanganannya, pemerintah ini hanya berfokus pada penangkapan oknum, penuntutan klarifikasi, dan tindakan secara jalur hukum. Padahal nyatanya tindakan tersebut yaitu hanya agar masalah terselesaikan, bukan sebagai bentuk pencegahan bagaimana agar kejadian tersebut tidak terulang secara kembali. Yang kedua yaitu pola atau patterns. Pola pengulangan atau tren adalah sebuah pola pengulangan yang sama, berupa sikap dan perilaku. Pola tersebut menunjukkan bahwa masalah itu ada bukan hanya karena suatu kebetulan, melainkan adanya suatu sistem yang terstruktur. Dapat kita contohkan dari kasus perusakan tempat ibadah atau rumah ibadah tadi adalah munculnya kecenderungan meningkatnya pemahaman agama yang bersifat konservatif atau mudah menyalahkan orang lain, serta simbol-simbol agama yang kaku, meningkat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu struktur sistem atau systemic structure. Dalam pola perilaku dan juga kejadian terdapat sebuah struktur penyebab terjadinya perilaku tersebut berupa adat istiadat, tradisi, kebiasaan, kebijakan pemerintah, dan juga sistem. Jadi, antara pola perilaku dengan kejadian terdapat suatu hal yang mengikat keduanya, berupa struktur penyebab. Misalnya, dalam sebuah regulasi atau kebijakan yang dibuat pemerintah dianggap tidak menguntungkan kelompok minoritas tertentu, maka dapat kita contohkan dalam
Saat kaum minoritas akan mendirikan sebuah tempat ibadah atau rumah ibadah, peraturan atau regulasi dari pemerintah tersebut menyulitkan bagi kaum minoritas untuk melakukan pendirian rumah ibadah. Maka muncullah oknum-oknum dari kelompok minoritas ini untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Yang terakhir yaitu mental mode. Mental mode ini letaknya berada di level terdalam dalam iceberg. Artinya, mental mode ini adalah sebagai suatu pondasi yang seharusnya bersifat kokoh dan stabil. Mental mode adalah suatu perspektif, paradigma, pandangan, dan juga keyakinan dari setiap orang. Contoh dari mental mode adalah dalam pemerintahan terdapat pemimpin yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Sebagian dari pemimpin itu memiliki suatu sikap yang condong terhadap kaum mayoritas, karena menurut sebagian pemimpin itu hal condong kepada suatu kaum mayoritas membawa dampak yang besar bagi pemimpin tersebut. Misalnya, jika ia ingin naik jabatan, maka dengan ia condong kepada kaum mayoritas, maka otomatis yang pengikutnya menjadi lebih banyak. Berbeda dengan kalau ia condong kepada kaum minoritas, maka pendukungnya akan lebih sedikit. Maka suatu sikap dan perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai mental mode jika mereka tidak mau berjuang dalam menegakkan keadilan dan juga kesetaraan, melainkan mereka itu hanya mencari untung mereka sendiri-sendiri. Pengertian proses U. Proses U adalah sebuah metode untuk membantu kita menghadapi masalah yang sulit dan menemukan solusi yang tepat. Metode ini digambarkan seperti huruf U, karena langkahnya dimulai dari mengamati masalah secara teliti, lalu merenungkan dan memikirkan lebih dalam, kemudian naik kembali dengan membawa solusi yang lebih matang. Secara sederhana, turun ke dasar masalah, lalu kita analisis apa yang sebenarnya terjadi. Berhenti sejenak untuk merenung, kemudian kita pikirkan makna, penyebab, dan dampak masalah. Kemudian yang terakhir, naik dengan pemahaman baru, yaitu kita ambil keputusan dan solusi yang lebih baik. Tujuannya adalah menghasilkan solusi yang lebih inovatif, positif, dan membawa perbaikan. Kemudian tahapan dalam proses U. Yang pertama ada rethinking, memikirkan kembali. Tahap ini adalah proses mengubah cara pandang lama menjadi cara pandang baru yang lebih tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi perbedaan pendapat, persepsi, dan keyakinan antar individu. Itu hal yang wajar, karena setiap orang punya latar belakang pemikiran yang berbeda. Nah, ketika muncul masalah atau perbedaan pendapat, kita perlu memikirkan kembali keputusan yang akan kita ambil, menyesuaikan pandangan kita dengan pandangan orang lain, mempertimbangkan dampak keputusan, apalagi jika menyangkut banyak orang. Jadi, rethinking bukan hanya berpikir ulang, tapi juga membuka pikiran agar keputusan yang kita ambil lebih matang, objektif, dan tidak merugikan pihak orang lain. Yang kedua ada redesigning, menata kembali. Pada tahap redesigning, fokus kita adalah menciptakan solusi baru yang lebih cocok untuk mengatasi masalah yang sulit. Caranya yaitu dengan menata kembali struktur, aturan, atau kebiasaan yang sebelumnya tidak efektif, kemudian membangun aturan atau regulasi baru yang lebih seimbang, jelas, dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Jadi intinya, menata kembali berarti memperbaiki sistem atau pola lama supaya hasil akhirnya lebih relevan dan mampu menyelesaikan masalah secara adil dan inovatif. Yang ketiga yaitu reframing, membingkai kembali. Reframing berarti melihat kembali masalah dengan sudut pandang baru, terutama setelah kita merenungkan masalahnya dan melakukan perubahan pada struktur atau aturan. Pada tahap ini, yang diperbaiki bukan hanya sistem, tapi juga sikap, perilaku, dan kebiasaan baru yang sebelumnya mungkin berpotensi menimbulkan masalah. Dengan mengubah cara pandang dan perilaku menjadi lebih positif, kita bisa mencegah masalah yang sama muncul lagi di masa depan. Kesimpulannya, iceberg adalah gunung es yang muncul di permukaan air, yang mana dalam metode ini mengaitkan antara pemecahan masalah ini dengan gunung es yang muncul
di permukaan. Sebagian besar orang dalam memandang alasan terjadinya sesuatu hanya berdasarkan apa yang bisa dilihat dengan mata dan didengar dengan telinga, yang mana ini diibaratkan dengan gunung es yang muncul di permukaan air. Padahal, sejatinya di dalam air terdapat banyak faktor lainnya yang lebih besar dan kokoh sebagai akar dari permasalahan tersebut yang seringkali jarang diketahui oleh banyak orang. Proses U adalah sebuah jembatan dari tahapan model mental dalam iceberg agar dapat menghasilkan solusi pencegahan dari masalah yang ada dengan inovatif yang tepat.